Kalau kita pengen ya, ada kepengenan nih, siapa sih orang kagak pengen ziarah ke Makkah dan Madinah gitu. Di hari Jumat banyakin baca sholawat Sallallahu ala Muhammad, baca 100 kali. Tutup sama doa, Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqna al-afwa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, gampangin, mudahin buat kami berziarah ke Mekah dan Madinah, dan berikanlah karunia al-afwa, ampunan, al-afiyah, kesejahteraan, as-sakinah, ketenangan, bijahi sakinil Madinah, dengan keberkahan kedudukan yang menduduki, yang tinggal di kota Madinah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat Sallallahu ala Muhammad 100 kali, ditutup sama doa itu. Mudah-mudahan Allah gampangin kita punya rezeki biar bisa pergi ziarah ke Makkah dan Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Majelis Kopi Hitam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sama-sama membacakan kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar keberkahan Allah Ta'ala limpahkan kepada kita dengan berkahnya bacaan kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan rahmat buat kita, Allah Ta'ala limpahkan nikmat karunia-Nya buat kita, sehat afiat lahir batin kita. Yang punya urusan, kita semua urusan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Ta'ala, dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting, pulangnya kita dari tempat ini, Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah Ta'ala berikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan keberkahan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, masih kita dalam pembahasan adab-adab di hari Jumat, yang mana pada minggu lalu sedikit kita ulang bahwasanya Al-Imam Al-Ghazali menganjurkan kepada kita, setelah kita melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah, maka janganlah dulu kita berbicara, janganlah dulu kita berpindah tempat atau bahkan menggeser kaki kita. Kata Imam Ghazali, faqra'il fatihata qabla an tatakallama sab'a marrat wal ikhlasu sab'an wal muawwidataini sab'an sab'an. Bacalah oleh kamu akan surat Al-Fatihah sebelum kita berbicara, yaitu sebanyak 7 kali surat Al-Fatihah, dan surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 7 kali. Karena yang demikian itu, kata Imam Ghazali, ya'asimuka minal jumu'ati ilal jumu'atil ukhra, senantiasa akan menjaga dirimu daripada Jumat satu ke Jumat yang lainnya. Wa yakunu hirzan laka minasyaitan, bahkan itu akan menjadi pelindung bagi dirimu daripada godaan-godaan setan. Ini kita baca amalan ya, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man qara'a idza sallamal imamu yaumal jumu'ah. Siapa orang yang membaca tatkala imam selesai mengucapkan salam di hari Jumat, selesai sholat Jumat, qabla an yudniya rijlahu, sebelum dia menggeser melipat akan kakinya, yaitu dia baca Fatihatul Kitab, baca surat Al-Fatihah 7 kali, wa qul huwallahu ahad dan surat Al-Ikhlas 7 kali, wal muawwidataini sab'an sab'an, surat An-Nas, surat Al-Falaq masing-masing 7 kali, ghufira lahu ma taqaddama min dambih wa ma ta'akhkhara wa u'tiya minal ajri bi'adadi kulli man amana billahi wa rasulih. Maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Bahkan wa utiya minal ajri, diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala bi adadi kulli man amana billahi wa rasulih, sebanyak jumlah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini satu amalan yang luar biasa, jangan sampai kita tinggalin ya. Luangin waktu kita, sempetin sebelum kita keluar dari masjid, selesai sholat Jumat kita baca ini Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, sama surat An-Nas 7 kali, masing-masing 7 kali. Orang yang senantiasa baca ini akan terjaga dirinya daripada godaan-godaan setan. Ya, terjaga daripada perbuatan dosa dan maksiat, terjaga agamanya, dunianya, keluarganya, anak turunannya, lantaran dia mengamalkan, mendawamkan baca surat-surat ini masing-masing 7 kali selesai sholat Jumat. Nggak sampai situ, selesai dari baca itu semuanya, maka bacalah doa sebanyak 4 kali. Gimana bunyi doanya? Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubadi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwa. Baca sebanyak 4 kali. Doanya tuh baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bida'atika am ma'siyatik wa bifadlika amman siwa. Baca berapa kali? 4 kali. Selesai tadi surat Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7 kali, maka setelahnya kita baca doa ini sebanyak 4 kali. Ya. Bahkan dikatakan mandawa ma'ala hadzal du'a, siapa orang yang mendawamkan, dia baca ini selalu selesai sholat Jumatnya, doa ini, aghnahullahu an khulqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib, maka niscaya Allah Ta'ala akan memperkaya, ya, akan mencukupkan gitu ya. Aghnahullahu an khalqihi, akan mencukupkan Allah Ta'ala daripada makhluknya. Jadi kagak butuh sama makhluk, cukup dengan Allah. Kalau dia baca doa ini, perasaan dia, kehidupan dia akan cukup, dia membutuhkan Allah, tidak membutuhkan kepada makhluk. Aghnahullahu an khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepadanya dari yang kagak dia sangka-sangka. Ya, amalin tuh, baca doa itu. Banyak amalan-amalan, bahkan yang kemarin lagi juga udah kita bahas, apa termasuk di waktu ba'dal asar, baca sholawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 80 kali, sa'atul ijabah. Pada waktu yang mulia, waktu diijabahnya doa ba'dal asar di hari Jumat, itu baca sholawat
Fatimiyah atau disebut sholawat ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Nabil ummi. Gimana bunyinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Nabil ummi abdika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala abdika. Wana gimana? Jadi lupa saya. Allahumma. Oh enggak, ada abdikanya dulu. Lu bikin gua keder lu dari tadi. Iya, gimana tadi saya ngomong? Allahumma sholli ala ada abdika wa rasulikanya kemarin. Jadi lupa saya. Ini dia nih, dia bikin keder tuh. Wah, tanggung jawab. Rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira gitu. Allahumma sholli ala terus sayyidina Muhammadin wa ashabihi. Kemarin hari nyatet enggak? Ada di rekaman. Kagak nih tadi saya jadi lupa tuh. Ujungnya dari Allah. Awalnya gimana? Allahumma sholli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Nah itu bikin gua keder tadi. Ya, baca itu sebanyak berapa kali? 80 kali. Dan juga di dalam kitab I'anatul Talibin Said Bakar bin Muhammad Syatta, Said Bakri bin Muhammad Syatta itu mengutip perkataan Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, mengutip perkataan Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bahwa siapa orang yang membaca 2 bait syair, ya, annaman wadhaba ala qiraati hadzainil baitaini, siapa orang yang mendawamkan baca 2 syair ini fi kulli yaumi jum'ah, di setiap hari Jumat, tawaffahullahu alal islami min ghairi syakkin, maka Allah akan mewafatkan diri orang tersebut dalam keadaan agama Islam tanpa adanya keraguan. Orang membaca 2 bait syair ini maka akan dimatikan dalam keadaan agama Islam tanpa adanya keraguan. Gimana syairnya? Ila stulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirun bil azimi. Baca itu. Ila stulil firdausi ahla wala aqwa naril jahimi fahabli taubatan waghfir fa innaka ghafirun bil hamimi. Baca 2 bait syair ini sebanyak 5 kali di hari Jumat. Boleh selesai sholat Jumat atau selesai sholat ba'diyah. Ya, baca 2 bait syair ini. Baca 5 kali, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Tapi dalam kutipan Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad, 2 bait syair ini dibaca sebanyak 7 kali. Mau 5 kali, 7 kali boleh. Yang penting dibaca. Ya, dibaca. Maka niscaya orang yang membaca ini di setiap Jumatnya, Allah Ta'ala akan wafatkan, matikan orang ini dalam keadaan agama Islam, tanpa adanya syak, tanpa adanya keraguan. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin ini. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa la tahdur fil jami', dan janganlah kamu menghadiri fil jami'i di dalam masjid,
Majalisal halki, majlis-majlis halakoh. Halakoh itu orang yang duduk ngebentuk lingkaran, itu halakoh namanya. Majalis itu jamak dari majlis, orang-orang yang tempat duduk itu majlis namanya. Ada majlis ta'lim, majlis zikir, majlis sholawat. Orang pada duduk di situ satu perkumpulan. Halakoh itu dia berbentuk lingkaran, ngumpul ya, duduk. Kongko. Wala majlisal qasos, dan juga jangan menghadiri tempat duduk atau majlis-majlis yang di sana ada orang yang bercerita tentang kisah-kisah yang kagak datengin manfaat. Jangan duduk di masjid kita lakuin kongres. Apa kongres? Kongko yang kagak beres-beres, kagak sudah-sudah. Apa aja diobrolin ngalor ngidul. Ya. Ngomongin orang, ngomongin teman, ngomongin dunia. Kagak boleh itu dalam masjid. Jangan hadir, jangan ikut duduk yang mana di satu perkumpulan itu lagi pada ngobrol, ngomongin cerita-cerita kagak jelas di dalam masjid. Tetapi hadirlah kamu majlisal ilmin nafi'i, yaitu satu majlis ilmu yang bermanfaat. Hadir kita kalau di situ di masjid ada majlis ilmu yang bermanfaat, kita diminta duduk di situ hadir. Mau pagi hari ataupun sore hari, di hari Jumat keutamaannya luar biasa. Menuntut ilmu, duduk hadir di masjid, nuntut ilmu di hari Jumat. Satu hari Jumat, hari yang baik, kita duduk nuntut ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, maka keutamaannya pun akan berkali-kali lipat dibandingkan kita duduk nuntut ilmu di hari-hari yang lain. Yang bagaimana ilmu yang bermanfaat itu, saudara? Ilmu yang bermanfaat itu kata Imam Al-Ghazali, wa huwa alladzi yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang bikin nambah rasa takutnya kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu yang bermanfaat. Bukan mentang-mentang udah tahu ilmu tentang adanya sholat kodok, antar aja sholatnya bisa dikodok ini. Itu namanya orang yang kagak takut sama Allah. Antar aja. Karena dia udah tahu ilmunya, ngamalin ilmu. Pala lu buat oke. Ngamalin ilmu. Ilmu yang bikin diri dia takut kepada Allah. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Kalau dia dia hadir majelis ilmu, dia dapat ilmunya, tapi ilmunya malah bikin dia berani sama Allah, namanya bukan ilmu yang bermanfaat. Lakuin begini, habis ini istighfar, ntar diampunin dosanya sama Allah. Namanya main-main itu. Ya. Udah tahu itu dosa, udah tahu itu maksiat, masih dilakuin. Mentang-mentang dia tahu ntar bagaimana caranya biar dosanya diampuni sama Allah. Itu namanya bukan ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu yang datengin mudarat, bahaya buat diri dia. Ya. Jadi kalau ada ilmu yang bikin kita makin takut sama Allah, ini justru ilmu yang bermanfaat. Kalau kita duduk hadir majelis ilmu, bukan bikin kita pinter, tapi makin tahu bahwasanya diri kita ini bodoh. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ngaji dapat ilmu, tapi ilmu ini ngerasa diri kita ini pinter, bahkan lebih baik daripada orang lain, ini bukan ilmu yang manfaat. Ngaji makanya kayak gue nih jadi pinter sama agama, itu namanya bukan ilmu yang manfaat itu. Itu ilmu yang mudarat, mendatengin kesombongan pada dirinya. Justru dengan dia duduk hadir ngaji di majelis ilmu itu, lah berarti kemarin-kemarin kok bego ya. Nah itu dia tuh benar tuh kalau begitu tuh. Ngerasa dirinya ternyata bodoh, ngerasa dirinya ternyata selama ini kurang akan ilmu. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Kalau setelah ngaji pulang dari ngaji dia ngerasa pinter, namanya ilmu yang datengin mudarat. Nauzubillah min dzalik. Wayan kusum min ragbatika fid dunya,
Dan juga yang namanya ilmu bermanfaat, kata Imam Al-Ghazali, yaitu yang bikin berkurang dari dirinya keinginan terhadap dunia. Dia ngaji, kalau dia ngaji minta amalan buat dapat kerjaan, habis dapat kerjaan kagak ngaji lagi. Ada yang begitu? Assalamualaikum. Ada nggak yang begitu? Duduk ngaji lagi nggak ada kerjaan, ngaji aja rajin, minta amalan sama gurunya biar dapat rezeki, biar dapat kerjaan yang cakep. Giliran kerjaan dia udah punya, kagak datang lagi ke pengajian. Ada nggak yang begitu? Di sini kagak ada. Yang ada di rumah. Nggak di sini. Di sini kan lagi pada ngaji. Yang di rumah kagak ngaji. Begitu tuh. Ya, di sini kagak ada. Nggak tahu kali. Berkurang. Tuh kalau kita ngaji nih, dapat ilmu dari guru-guru kita. Nah, yang ilmu ini makin kita udah kagak lagi perlu sama dunia. Nyari duit mah begitu-gitu aja. Makin dia jauh gitu, makin dia lebih cinta kepada akhirat. Ini justru ilmu yang bermanfaat. Kan ada aja tuh ilmu yang dia pengennya biar dia belajar satu ilmu biar bisa ngumpulin duit, harta kekayaan biar banyak. Kan ada begitu. Spesialis apa ya. Kalau udah dia punya ilmunya kan datang harta banyak. Datang duit gitu. Yang dia kejar tuh hutam dunia. Yang dia kejar ada kekayaan dunia. Ini kagak boleh. Yang begitu namanya bukan ilmu bermanfaat. Udah gitu disalah niat. Jangan nuntut ilmu kalau kita ngajar nuntut ilmu itu cuman buat nyari-nyari dunia. Jangan. Salah gitu, salah niat gitu. Ada nggak yang begitu? Ada orang pensiun mah mau lagi begitu. Apa yang diurusin sama dunia gitu. Waalaikumsalam. Ngopi dulu aku. Fakullu ilmin, maka setiap ilmu la yad'uka yang tidak mengajakmu minat dunia dari dunia ilal akhirati kepada akhirat. Maka kalau ada ilmu yang bikin kita malah makin jauh sama akhirat, ilmu yang kagak ngajak kita, yang tadinya kita ini perlu banget ngejar-ngejar dunia, akhirnya kita kemudian ngejar akhirat. Begitu. Ini ilmu yang manfaat. Tapi kalau ilmu yang tidak mengajak kepada diri kita untuk mengejar akhirat, maka fal jahlu, tidak mengetahui akan ilmu tersebut, a'wadu alaika minhu, lebih bermanfaat daripada dirimu. Lebih bermanfaat akan dirimu daripada mengetahui ilmu tersebut. Jadi begini saudara, ini kita ngaji. Tapi kita ngaji ini, ilmunya ini yang kita dapat malah nggak ngajak diri kita untuk mementingkan akhirat kita. Malah kita tetap fokus yang kita kejar dunia. Ngaji sih ngaji, dunia terus kita kejar. Kan ada yang begitu. Nah yang kayak begitu malah lebih baik kagak tahu tentang ilmu itu. Lebih baik kita bodoh akan ilmu tersebut daripada kita mempelajari ilmu yang demikian. Mempelajari ilmu yang bikin kita lupa sama akhirat, jangan. Lebih baik kita kagak tahu sama ilmu-ilmu yang begitu. Lebih baik kita jauh daripada ilmu-ilmu tersebut. Sebab apa? Yang semestinya kita kejar, kita pentingin itu akhirat kita. Jadi bolehlah kita kejar dunia untuk mencari kehidupan kita, memenuhi hal-hal yang lain, segala macam kebutuhan dan keinginan kita. Hanya sebatasnya giliran duduk ngaji, udah fokus buat akhirat. Jangan ngaji juga yang dipentingin dunia. Jangan ngaji juga yang dipikirin dunia. Udah kerja buat dunia, ngaji buat dunia juga. La ilaha illallah. Kagak ada habis-habisnya. Kalau kita mampu selama 24 jam buat ngejar dunia, harusnya untuk akhirat lebih mampu dari hal itu semuanya. Lebih dari 24 jam kudunya. Kalau 24 jam kita bisa buat dunia. Dari pagi ke siang, sore, malam, terus dia kejar dunia. Maka lebih dari 24 jam kudunya dia lebih mampu untuk mengejar akhirat. Karena akhirat abqa khairu wa abqa. Yang lebih baik daripada dunia, lebih kekal. Dunia mah sifatnya fana. Dunia sifatnya menghinakan.
Kalau kita kejar dunia, dunia bakal lari kencang. Kita berhenti, dunia balik lagi goda kita. Kagak ada beres-beres ya. Bahkan hubud dunia, cinta terhadap dunia itu rasul li khati'atin, pangkal dari segala macam kesalahan. Selama ini kita, maaf, Agung, udah bertahun-tahun kerja, kan yang dipikirin dunia, sekarang udah pensiun yang dikejar akhirat ya. Begitu bagusnya. Bahkan kita enak banget kalau ngaji, depan kita ada contohnya begini. Udah kagak lagi mikirin dunia, biar kata ada yang nawarin kerjaan 2 miliar, enggak, gue mau ngaji. Ya, Bang Dani udah waktunya ngaji. Hah? Ya kalau udah waktunya ngaji, dia kata malam Kamis habis maghrib ada yang mesen nasi uduk 100 bungkus, enggak, gue mau ngaji malam ini, gue ngaji. Kagak penting dia dunia, akhirat. Ini namanya ilmu yang bermanfaat begitu. Ya, kalau emang udah jadwalnya ngaji, jadwalnya kerja, kita nggak ganggu kerja. Masing-masing ada fungsinya, masing-masing ada waktunya. Sama, bukannya nggak boleh ngaji aja, kalau kerja boleh kerja. Kerja dunia boleh semampunya, sebatas untuk memenuhi kebutuhan kita. Di luar dari itu jangan. Paham dong. Jadi inilah yang dikatakan. Kenapa Imam Ghazali menegaskan ini di bab hari Jumat? Supaya kita bermulazamah, supaya kita lebih menekankan kepada diri kita. Kalau di hari-hari yang lain aja itu bagus, utamanya kita nuntut ilmu, apalagi di hari yang baik. Apalagi di Sayyidul Ayyam, di hari yang baik, di hari Jumat. Makanya jangan sampai kelewat di hari Jumat itu kagak ada ilmu yang bermanfaat yang nyantol di diri kita. Minimal ada tuh di hari Jumat itu. Supaya apa? Dapat kita keutamaan jadi yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amal yang baik di hari yang baik. Paham dong? Assalamualaikum. Ya mudah-mudahan kita dikasih istiqomah oleh Allah. Tapi kalau ilmu-ilmunya yang bikin jauh daripada akhirat, jangan kita pelajarin itu. Ya. Ada kita satu perkumpulan duduk yang malah bikin lupa kita sama Allah, malah makin kita cinta sama dunia di hari Jumat lagi. Minggir kita, mendingan kita pindah, jangan duduk di situ. Ya, sayang di waktu yang mulia malah kita mikirin hal yang hina. Ya. Maka kata Imam Ghazali, fasta'id billah, berlindunglah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kan ada doanya tuh yang diajarin. Gimana doanya supaya kita terhindar, kita minta perlindungan dari Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min ainin la tadma' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Atau yang singkatnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Di awal-awal kitab ini juga dibahas tuh tentang bagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah. Kata Imam Ghazali, banyakin baca doa ini supaya kita terhindar, dijaga oleh Allah daripada ilmu-ilmu yang kagak ada manfaatnya buat kita. Buat apa kalau kita dapat ilmu tapi nggak ada manfaatnya buat kita? Ilmu yang bermanfaat kepada kita, ilmu yang makin mendekatkan diri kita kepada Allah dan kita jauh terhadap dunia. Wa aktsirid doa, dan perbanyaklah oleh kamu akan doa. Inda tulu'i syamsi, ketika terbitnya matahari di hari Jumat. Wa inda zawali, dan ketika tergelincirnya matahari di hari Jumat, siang hari. Wa indal ghurubi, dan ketika terbenamnya matahari di hari Jumat.
wa indal iqamati wa inda su'udil khatibil mimbar, ketika berdiri, ketika khatib naik ke atas mimbar, wa inda qiyamin nasi ila shalah, dan ketika orang-orang berdiri untuk melaksanakan sholat. Banyakin doa di waktu-waktu tersebut, kapanpun di hari Jumat, waktunya perbanyak baca doa, baca doa, zikir, baca sholawat kepada Rasulullah SAW, baca di hari Jumat, pagi hari baca, siang hari baca, sore baca, malam baca. Karena di waktu hari Jumat itu yang kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya ada yang namanya saatul ijabah, waktu-waktu diijabahnya doa, waktu yang mulia, as-saatu syarifah, yang kita kagak tahu. Bahkan ulama-ulama berbeda pendapat tentang waktu-waktu tersebut kapan adanya. Yang terpenting adanya di hari Jumat. Cuman kapan? Ada yang mengatakan awalun nahar, adanya di awal siang. Ada yang mengatakan di akhir nahar, di akhir siang hari, di sore hari ba'dal asar. Ada yang mengatakan ketika khatib naik mimbar. Ada juga yang mengatakan ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Ini jangan sampai di waktu-waktu ini kita kagak dapetin waktu yang mulia ini. Artinya di waktu-waktu ini kita tidak berada di waktu yang khusyuk fokus kepada Allah. Kita usahain supaya kita ini di waktu-waktu tersebut kita dalam keadaan anta khasyi'un lillah. Kita dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau ketika khatib naik mimbar baca doa. Ketika khatib duduk di antara dua khutbah, banyakin baca doa. Di antara dua khutbah khatib duduk, itu sunnah jamaah memperbanyak doa di situ. Apa aja minta. Kalau khatib ketika duduk di antara dua khutbah, sunnahnya baca surat Al-Ikhlas. Wa yusannu lil khatib qira'atu suratil Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas dianjurkan bagi khatib yang duduk di antara dua khutbah. Kalau jamaah, sunnahnya memperbanyak doa tuh di antara khatib, di antara dua khutbah. Paham nggak? Kalau khatib sunnahnya baca Al-Ikhlas lagi duduk di antara dua khutbah. Kalau jamaah sunnahnya memperbanyak doa, karena boleh jadi di waktu tersebut adalah waktu saatul ijabah. Doa diijabah, keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan as-saatu syarifah, waktu yang mulia di hari Jumat. Makanya ada satu amalan yang kita ini bisa amalkan ini. Kita baca doa di saat khatib duduk di antara dua khutbah. Kalau orang baca doa ini, maka rezekinya ngalir deres. Minimal orang melihat kita kagak kelihatan susahnya. Bahkan ini doa dituliskan di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus, atau yang dikenal Habib Sa'ad Al-Idrus. Ada doanya tuh. Yang kalau dibaca doanya ini, khatib bisa baca, jamaah bisa baca nih. Gimana bacaan doanya? Bunyinya, Allahumma rzuqni salahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasi'an fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wa nakad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang baca ini ketika khatib duduk di antara dua khutbah, maka rezekinya bakalan ngalir deres. Karena ini salah satu doa yang dituliskan dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Gimana caranya jadi orang kaya? Habib Sa'ad Al-Idrus. Itu ada di bab Miftahur Rizqi. Kunci-kunci biar datengin rezeki, wa asbabul ghina,
sebab-sebab datengin kekayaan. Tuh baca doa. Khotib dapat baca Al-Ikhlas. Jamaah juga dapat baca doanya. Jadi kalau khotib tuh duduk baca itu aja tuh. Allahumma rzuqni sholahal qalbi wal jasad. Wa rizqan halalan wasi'an fil balad. Bainal ahli wal walad. Min ghairi kaddin wala nakat. Min ghairi kaddin wala nakat. Bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah, urzuqni, karuniakanlah kepadaku sholahal qalbi wal jasad, kebaikan pada jiwa dan juga badan, kebaikan pada hati dan juga jasad. Wa rizqan halalan wasi'an fil balad. Ya Allah, karuniakanlah kepada aku rezeki yang halal yang luas fil balad, di negeri tempat kita tinggal. Jadi kalau nggak usah pakai jadi TKW, TKI segala macam, sampai ke negeri orang nyari duit. Cukup di negeri kita minta sama Allah. Kan begitu. Kagak usah jauh-jauh pakai kemana-mana baik. Di rumah aja di negeri sendiri, di kampung sendiri baca doa itu, biar rezekinya ngumpul di situ, banyak di situ. Bainal ahli wal walad, buat keluarga dan juga anak-anak kita. Min ghairi katin wala nakat, kagak pakai susah payah, kagak ada gangguan, begitu. Biar digampangin rezekinya, nggak pakai susah payah, nggak ada gangguan. Bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan keberkahan, dengan haknya surat Al-Ikhlas, kita minta begitu. Amalin tuh. Bisa bacanya? Hah? Bisa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni sholahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasi'an fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakat bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu baca sekali aja. Baca sekali aja. Pulang dari sembahyang Jumat, rezeki tuh merutuk. Beres, ngalir terus buat kita. Amin. Ya, yang belum bayar buat anak sekolah, bayar listrik, bayar paman, baca tuh, sampai nangis gitu tuh. Ya, sampai nangis Iya, lu baca. Ya, kalau kita baca begitu, lagi duduk tuh, baca surat ini, baca surat Al-Ikhlas dibarengin sama doa ini. Ini doa yang maksur, doa para ulama-ulama salaf kita. Ada lagi. Kalau di hari Jumat tuh banyak sebenarnya amalan tuh, anak tua tuh kerjainnya ya. Apa tadi? Di ketika hari Jumat, kalau kita pengen ya, ada kepengenan nih, siapa sih orang kagak pengen ziarah ke Makkah dan Madinah gitu. Di hari Jumat banyakin baca sholawat Sallallahu ala Muhammad, baca 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, baca 100 kali. Tutup sama doa, Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqna al-afwa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, gampangin, mudahin buat kami berziarah ke Mekah dan Madinah, dan berikanlah karunia rezeki al-afwa, ampunan, al-afiyah, kesejahteraan,
as-sakinah, ketenangan, bijahi sakinil Madinah, dengan keberkahan kedudukan yang menduduki, yang tinggal di kota Madinah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat sallallahu ala Muhammad 100 kali, ditutup sama doa itu. Mudah-mudahan Allah gampangin kita punya rezeki biar bisa pergi ziarah ke Makkah dan Madinah. Bacanya di hari apa? Di hari Jumat. Kok di hari Jumat? Keberkahan baca sholawat, keutamaan sholawat di hari Jumat. Di hari Jumat. Fayushiku antakuna sa'atu syarifah, maka kemungkinan bahwa adalah as-sa'atu syarifah, waktu yang mulia itu fi ba'di hadhil awqat, pada sebagian ini waktu, dari waktu-waktu yang tadi, bisa di pagi, siang, sore, atau di ketika khatib naik mimbar. Boleh jadi itu waktu-waktu yang mulia tadi yang tersembunyi. Wajtahid an tatasaddaqa fi hadzal yaumi, dan berusahalah oleh kamu supaya bersedekah di hari Jumat, di hari ini, ya, di hari Jumat, karena hari Jumat sayyidul ayyam, min a'zamil a'mal, dari yang paling utamanya amalan adalah bersedekah di hari Jumat. Mau kita sedekah dengan duit, sedekah dengan air, sedekah dengan makanan. Mau kita sedekah kepada orang yang meninggal, kita baca doa khusus untuk orang tua kita, kirimin Fatihah. Atau kita berziarah ke makam orang tua kita di hari Jumat. Kemudian bisa dengan kita sedekah di masjid atau di tempat-tempat yang mulia. Kita berikan juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini sedekah yang utama, sedekah di hari Jumat. Bima takdiru alaihi, dengan apa-apa yang kamu mampu atas sedekah tersebut. Ya. Kalau kagak mampu jangan dipaksain. Kalau ada sedikit, biar kata 2.000. Wah, ikhlas lillahi ta'ala, sedekah itu dari Jumat. Nah, itu lebih utama kita lakuin. Wa in qalla, meskipun sedikit, biar kata 2.000 juga, itu pahalanya berlipat. Fa inna shadaqata fi yaumil jum'ah tatadha'af, berlipat ganda pahalanya sedekah di hari Jumat. Atau kama qala Nabi, yudha'afu fihi shadaqah, dilipat gandakan pahalanya bersedekah di hari Jumat. Fatajma'u baina sholati wa shaumi wa shadaqati wal qiraati wa dzikri wal i'tikafi wa ribati, maka engkau telah menghimpun, telah mengumpulkan di hari Jumat itu, sholat kita kerjain, puasa kita kerjain, sedekah kita kerjain, baca Quran, surat Kahfi, surat Yasin, segala macam kita baca di hari Jumat. Wa zikri, kita berzikir, baca sholawat, ya, di hari Jumat. Wal i'tikaf, kita i'tikaf juga di hari Jumat. Wa ribat, dan kita menahan diri dari perbuatan dosa, menahan diri dari segala kemaksiatan. Bahkan kita menahan diri untuk tidak melakukan apapun selain kita menunggu waktu sholat setelah melaksanakan sholat. Dari selesai sholat Jumat kagak mau pulang ke rumah nungguin waktu asar, selesai sholat asar kagak mau pulang ke rumah nungguin waktu maghrib. Ini yang namanya riba. Menahan diri kita dari segala macam perbuatan yang sia-sia, yang kagak ada manfaatnya. Maka kita telah menghimpun semuanya, segala kebaikan ada kita lakuin di hari Jumat, di hari yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan Allah. Waj'al hadzal yauma minal usbu' khassatan li akhiratika, maka jadikanlah ini hari Jumat itu dari satu minggu yang kita lalui di hari Jumat khususnya untuk akhirat kita. Oke lah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita pakai buat kejar dunia. Hari Jumat khusus buat akhirat kita. Hari Jumat khusus buat akhirat. Semua kebaikan kita lakuin. Sempat kita puasa di hari Jumat, Kamisnya kita puasa duluan, Jumat kita puasa, sholat kita bikin, kerjain semua sholat sunnah di situ, duha kita lakuin segala macam, ya. Sampai kita itikaf di masjid, sampai waktu asar kagak mana-mana. Ini suatu keutamaan buat kita, kepentingan kita mengutamakan Allah, mengutamakan hari Jumat, mengutamakan akhirat kita di hari yang baik. Ya, kata Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam,
Man atharallaha atharahullah. Siapa orang yang mengutamakan Allah, siapa orang yang mengutamakan urusan-urusan Allah, ibadah dia kepada Allah, lakuin taat kepada Allah, atharahullahu, maka Allah akan mengutamakan urusan-urusan orang tersebut. Bakal digampangin urusan kita. Kalau kita ngerjain segala macam urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita prioritasin adalah urusan kita sama Allah. Waktunya di hari Jumat, kagak mau urusan sama makhluk. Udah Jumat urusan kita sama Allah. Maka hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sampai Kamis urusan kita digampangin sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Fa'asahu an yakuna kafaratan li baqiyatil usbu', maka barangkali mudah-mudahan ya dengan kita lakuin itu semua di hari Jumat itu menjadi kafaratan, penebus dosa-dosa kita di hari-hari yang lain di dalam seminggu itu. Boleh jadi Senin kita tergelincir dosa maksiat, Selasa, Rabu, Kamis, di hari Jumat kita lakuin kebaikan, itu nutupin segala kesalahan yang ada tadi. Dosa-dosa kita diampunin sama Allah lantaran kebaikan-kebaikan kita lakukan di hari yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan di Sayyidul Ayyam, yaitu di hari Jumat. Ya, banyak amalan-amalan jangan sampai kita kagak lakuin. Ya, minimal yang kecil kita bisa lakuin yang mana? Minimal misalkan kita bikin girang keluarga kita, anak turunan kita, ya anak kita mau berangkat sekolah di hari Jumat uangnya dilebihin, bahkan makin girang tuh anak. Boleh jadi kegirangan anak, kebahagiaannya itu bisa jadi pengampun daripada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu. Bini kita bisa dilebihin, misalkan bisa dilebihin 2 kali lipat, biasa ngasih gocap sehari, ya dilipat duit gocapnya tuh 2 kali lipat misalkan. Iya, misalkan begitu. Lah, katanya 2 kali itu dua kali lipat gua kasih. Kagak lah, dilebihin begitu ya, dilebihin ya. Ya, ngasih misalkan ke mana orang-orang terdekat kita, "Bang, makan siang yuk hari Jumat tuh." Nyarap tuh dari Jumat. Ya, misalkan ngegantungin di rumah ustadznya nasi uduk di hari Jumat, kan pagi-pagi enak banget gitu. Lecon, nanti siang misalkan ngajakin makan sop iga, ya kan? Bikin di hari Jumat begitu, kalau ngajak makan masih apa kayak hari Jumat gitu. Jangan hari Senin lagi puasa. Ya, sengaja banget Senin ngajak makan. Nah, segitu aja dulu. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin apa-apa kebaikan, keutamaan di hari Jumat ini. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.